Selain program kilat, para hafiz juga memanfaatkan sekolah harian belajar tahfiz, seperti rumah-rumah Quran As-Solihin di Kalibata, Jakarta Selatan. Ada 85 santri berusia 3 hingga 15 tahun menuntut ilmu di sini. Mereka dibagi dalam beberapa kelompok sesuai kemampuannya, mulai dari menghafal dengan Iqra, Al-Quran, hingga yang tinggal difokuskan pada tajwid atau tanda baca Al-Quran. Kegiatan pun berlangsung hanya 2 jam saja dalam sehari, pukul 3 hingga 5 sore. Ketika mereka datang, kami hanya mentalaki mereka dengan hafalan-hafalan ini. Kemudian kami juga di situ harus ada peran besar dari orang tua untuk terus membimbing anaknya di rumah, begitu. Meski hanya 2 jam, penyerapan hafalan ayat-ayat suci Al-Quran berjalan maksimal. Banyaknya teman memotivasi masing-masing anak. Selain niat dan tekad kuat, kunci keberhasilan seorang hafiz adalah dengan rajin mengulang hafalan Al-Quran. Dan peran orang tua sangat kental dalam keberhasilan mereka mengawasi hafalan sang buah hati. Seperti pasangan Cici dan Agung. Selain mengikut sertakan buah hatinya Rafa dan Rian dalam program Rumah Al-Quran As-Solihin di Kalibata, keduanya juga rajin memantau hafalan anak-anaknya. Hasilnya, di usia Rafa yang 6 tahun, telah mampu menghafal hampir 2 juz setiap hari. Sedangkan Rian, si sulung, telah menghafal 5 juz di usianya yang 12 tahun setiap hari. 45 menit waktu diluangkan keduanya untuk menyetor hafalan. Itu murojaah itu mengulang hafalan. Yang kedua, kita talaki. Kita orang tua baca, anak mengikuti. Seperti itu. Dan kita betulkan makhrajul hurufnya, tahsinnya, cara bacaannya, seperti itu. Pengajar juga menyediakan agenda mutabaah yang berisi laporan perkembangan hafalan sang anak. Agar semangat anak tak kendur, Cici juga tak memaksa anaknya menghafal saat mereka mulai bosan. Aku kalau bosan malah baca Quran, karena aku mau jadi Panglima TNI, ya, tapi yang hafiz Quran. Dan fokus menghafal bukan berarti anak-anak ini kehilangan waktu bermain. Sementara sang kakak Adrian Faril Putra Agung memiliki cara jitu saat bosan mulai melanda. Pas waktu itu, pas bosan itu, udah aku baca hadis, gimana Al-Quran itu bisa masukkan sekeluarga ke surga, bisa banyak manfaatnya lah. Akhirnya aku mulai baca Quran lagi, aku baca artinya, jadi semangat lagi, alhamdulillah. Rian bahkan memenangkan lomba menghafal Al-Quran se-DKI Jakarta tahun 2014 lalu dan juara harapan 2 tingkat nasional di tahun 2016. Kalau sudah begini, semangat anak-anak pun menular kepada orang tua. Awalnya tidak termotivasi ya, tapi seiring jalan anak-anak sudah menghafal dari 1 juz, 2 juz, sampai hingga sekarang alhamdulillah si Adrian sudah 5 juz, saya sangat termotivasi sekali untuk menghafal sedikit demi sedikit. Yang penting, mengajar anak menghafal Al-Quran adalah dengan menyiapkan mental dan kesungguhan dari diri sendiri. Adalah mindset, bahwa dalam hati kita ini harus ada mindset, aku siap menghafal. Kalau mindsetnya hanya aku siap membaca, maka dia tidak akan menghafal. Tapi ketika mindsetnya dia aku siap menghafal, maka dia sudah siap berusaha untuk menghafal. Nah, ketika sudah mulai siap menghafal, masuk ke langkah kedua. Kita beri data. Kalau datanya pendek, maka langsung dia 1 ayat yang pendek itu diulang-ulang. Dan perlu diingat, sebagus apapun anak melantunkan dan menghafal ayat suci, tapi jika tak terus diasah dan diulang, hafalan bisa memudar. Dan tugas orang tua untuk mengenalkan, mengajarkan, mengamalkan Al-Quran kepada anak sejak dini. Novita Sari, Dwita Meriani melaporkan untuk NET.